Salam jumpa lagi dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Matematika Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Somaki. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan pada kolom komentar video pembelajaran sebelumnya terkait dengan matriks dan penerapannya dalam ekonomi. Dalam video pembelajaran sebelumnya saya dapat merampung beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Anda dalam kolom komentar video tersebut, dan saya rampungkan itu menjadi 10 pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama, kenapa matriks dinamakan huruf besar, kenapa tidak huruf kecil? Kemudian elemen baris KI, kolom KJ seperti apa, dan seterusnya sampai pada pertanyaan yang terakhir. Anda bisa lihat sampai pada pertanyaan yang terakhir, bagaimana penerapan matriks dalam memecahkan permasalahan ekonomi itu seperti apa. Pada pertanyaan ke-9 dan ke-10 terkait dengan berikan contoh jenis-jenis matriks dan penerapan dalam permasalahan ekonomi, memecahkan permasalahan ekonomi, itu akan dijawab pada video berikutnya ya, karena kita masih ada pada pembelajaran bagaimana melihat pengertian matriks, kemudian bagaimana menguraikan operasi pada matriks, kemudian bagaimana melihat bentuk umum dari matriks itu sendiri, komponen-komponen pembentuk dari matriks itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab sekaligus, kemudian ada pertanyaan yang akan saya sampaikan melalui satu contoh, sehingga Anda bisa lebih memahami, terkait dengan operasi matriks. Pertanyaan pertama, kenapa matriks huruf besar, kemudian elemen baris KI, kolom KJ, kemudian lambang matriks, kemudian contoh matriks yang disusun dalam bentuk persegi. 4 pertanyaan ini akan saya jawab sekaligus ya, karena ini masih bicara terkait dengan bentuk umum matriks, kemudian elemen-elemennya, mana baris, mana kolom, kemudian kenapa kurung biasa, kurung siku. Ini akan saya jawab sekaligus 1, 2, 3, dan 4 ya. Pada penjelasan saya pada video sebelumnya Anda bisa lihat tampilannya seperti ini. Ini salah satu contoh matriks, ini bentuk umum dari matriks, dan di atas ini salah satu contoh matriks. Bahwa kenapa matriks itu ditulis huruf besar? Untuk membedakan antara nama matriks itu dengan elemen-elemennya, karena elemen-elemennya itu dilambangkan atau ditulis dengan bisa dalam bentuk angka dan juga bisa dalam huruf, tapi huruf yang dimaksudkan adalah huruf kecil. Kemudian mana baris KI dan mana kolom KJ. Baris KI, I itu dia melambangkan baris dan J itu dia melambangkan kolom. Nah, kalau ditanya baris KI, misalnya kalau barisnya baris kedua dari matriks A ini, baris kedua dari matriks A, maka baris keduanya itu terdiri dari elemen-elemennya 4, 2, 4. Itu. Kemudian kalau ditanya kolom KJ, J-nya 3 berarti kolom ketiga, maka ini adalah merupakan
kolom ketiga dari matriks A yang elemen-elemennya 7, 4, 3. Ya. Kemudian selanjutnya, kenapa sampai harus dipakai kurung biasa dan kurung siku untuk membuat bahwa matriks ketika orang melihat langsung mengenal bahwa ini adalah merupakan bentuk umum dari matriks. Kegunaannya itu adalah untuk membatasi dengan matriks yang lain, kemudian membatasi elemen-elemen yang ada di dalam. Sehingga kalau ada elemen yang di luar, maka itu bukan merupakan elemen dari matriks yang bersangkutan. Oke, itu untuk pertanyaan 1 sampai pertanyaannya yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, matriks persegi dan matriks persegi panjang. Ya. Matriks persegi itu ditentukan, ya, kalau yang Anda lihat matriks A ini adalah merupakan matriks persegi panjang. Ya, matriks persegi karena ukurannya itu 3x3. Jadi kalau ukuran sebuah matriks itu baris dan kolomnya sama, maka itu disebut matriks persegi. Kalau berbeda antara kolom dan baris, maka itu disebut matriks persegi panjang. Baik, selanjutnya sifat matriks. Ya. Pertanyaan yang berikut, sifat matriks. Sifat matriks ini saya rampung dalam beberapa bagian, ya, bahwa kalau kita asumsikan ukuran setiap matriks yang diberikan berikut memungkinkan untuk dapat dilakukan operasi matriks, maka dengan demikian kita peroleh sifat-sifat matriks itu sebagai berikut. Dasarnya itu ada pada sifat-sifat dasar aljabar. Kalau Anda pada sekolah dasar atau sekolah menengah sering menjumpai atau sering mendengar apa yang disebut dengan sifat atau hukum komutatif, asosiatif, kemudian distributif, maka sifat-sifat itulah yang menjadi dasar pada sifat-sifat matriks itu sendiri. Yang pertama, sifat komutatif, A tambah B itu sama dengan B tambah A. Yang berikut, sifat asosiatif, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C, dan seterusnya. Ini adalah merupakan sifat-sifat dari matriks itu. Kemudian saya pertegas lagi bedanya supaya Anda bisa membedakan bahwa mana matriks, mana skalar, mana elemen. Yang A ini adalah merupakan skalar, B dan C ini adalah merupakan matriks, karena yang tadi penulisan matriks itu ditulis dalam bentuk huruf besar, skalarnya itu ditulis dalam bentuk huruf kecil, atau elemen-elemen ditulis dalam bentuk huruf kecil. Ini adalah merupakan sifat-sifat dari matriks. Anda bisa melihatnya, membacanya, kemudian mempelajarinya lebih lanjut. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya terkait dengan perkalian matriks, terus kenapa matriks B kali A hasilnya matriks 2x2, perbedaan perkalian matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks itu seperti apa, saya akan jelaskan seperti ini. Bahwa di video sebelumnya saya sudah memberikan contoh. Video kali ini saya akan memberikan contoh lagi terkait dengan perkalian matriks, perkalian antara matriks dengan matriks, sehingga Anda bisa lebih memahami bahwa matriks, sebuah matriks dikalikan dengan matriks yang lain itu hasilnya seperti apa. Yang pertama, dari matriks A yang diketahui, kita punya ukuran matriksnya itu 1x2 karena dia terdiri dari 1 baris dan 2 kolom. 1 baris 2 kolom. Matriks B kita punya matriksnya itu berukuran 2x2 karena dia terdiri dari 2 baris
2 kolom, 2 baris 2 kolom. Sehingga untuk dapat mengoperasikan matriks A dengan matriks B dalam bentuk perkalian, maka ingat syaratnya. Ingat syarat perkalian matriks. Syarat perkalian matriks itu adalah jumlah kolom matriks A ini harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Maka dari sini kita punya ukuran matriks A itu 1 kali 2, ukuran matriks B itu 2 kali 2. Maka matriks A yang ukurannya 1 kali 2 kali matriks B yang ukurannya 2 kali 2 itu akan menghasilkan satu matriks C yang ukurannya 1 kali 2. Kenapa? Karena jumlah kolom yang kita lihat di sini, ini kolomnya, kolom matriks A itu 2, baris matriks B itu juga 2. Berarti matriks A bisa dikalikan dengan matriks B. Yang hasilnya adalah baris matriks A itu 1, hasilnya pasti 1 baris dan 2 kolom. Dari yang tadi kita lihat kolom matriks A dengan baris matriks B, hasilnya itu adalah baris matriks A dan kolom matriks B. Jadi kita akan hasil perkaliannya menghasilkan satu matriks baru yang kita misalkan namanya itu matriks C dengan ukuran 1 kali 2. Kita akan lihat hasil perkaliannya A kali B sama dengan matriks A negatif 1, negatif 2, 1, kita turunkan matriks A nya ini, kemudian matriks dikali dengan matriks B yang ukurannya ini, elemen-elemennya itu, maka kita dapatkan negatif 2 kali 0, negatif 2 kali 0 tambah 1 kali 3. Itu akan menghasilkan elemen baris pertama dan kolom pertama. Kemudian yang berikut negatif 2 kali 1 negatif 2 kali 1 ditambah dengan 1 kali negatif 1 yang hasilnya negatif 2 kali 1 itu negatif 2 ditambah dengan 1 kali 3 negatif 2 kali 0 itu 0 negatif 2 kali 0 0, kemudian ditambah dengan 1 kali 3, kemudian elemen yang berikut negatif 2 kali 1 itu negatif 2 ditambah dengan 1 kali negatif 1 itu negatif 1, yang hasilnya 0 tambah 3, kemudian negatif 2 tambah negatif 1, karena negatif tambah negatif maka tinggal kita mulakan hasilnya negatif 3. Jadi dari matriks A dan matriks B, hasil perkalian antara matriks A dan matriks B, A kali B, itu dapat dikalikan karena jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Ya, yang hasil perkaliannya itu menghasilkan satu matriks baru, ini matriks C, yang ukurannya juga 1 kali 2, terdiri dari 1 baris dan 2 kolom. Demikian video saya kali ini terkait dengan, masih tetap terkait dengan matriks dan penerapannya dalam ekonomi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan pada video pembelajaran
sebelumnya. Demikian, terima kasih.